الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن العظيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimana wa rahimakumullah. Semoga kita yang hadir di rumah Allah ini menunaikan ibadah salat Jumat, ibadah kita, zikir kita, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah meningkatkan energi kita, meningkatkan kekuatan iman kita, mengokohkan jiwa kita dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena hanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah, orang-orang yang mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, dia akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, dia mampu menemukan rasa syukur itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit kita mengulas tentang lughawi secara bahasa apa itu makna syukur. Bersyukur kepada Allah berarti menunjukkan pujian atas kebaikan yang diperbuat. Allah telah memperbuat kebaikan kepada manusia. Allah telah berikan nikmat kepada manusia. Diberikan kelonggaran waktu bisa beribadah, diberikan kesempatan untuk bisa berinfak dan bersedekah, diberikan sehat wa'afiat, diberikan kemudahan berzikir kepada Allah, diberikan kemampuan untuk saling tolong menolong dengan tetangganya. Dia kemudian menyadari, ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepada diriku sehingga diriku mampu melakukan suatu amal, dan amalan itu amal kebaikan, dan ini wujud syukur, dan ini merupakan bentuk nikmat yang wajib aku syukuri, ya Allah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah memang diucapkan dengan lisannya, dilakukan dengan perbuatannya, dengan pengakuan sepenuh hati Allah bahwa nikmat ini datangnya dari Engkau, Allah Asy-Syakur, Allah yang memiliki semua kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih wal hamdu la yakuna illa bil lisan. Yang artinya syukur itu sesuatu yang dijalani dengan hati, lisan kita dan seluruh anggota tubuh kita. Lalu lisan adalah, alhamdu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan kita. Penting jemaah.
meneguhkan kebaikan diucapkan, meneguhkan niat diucapkan. Kenapa di kalangan Nahdiyin ada doa yang kita selalu ucapkan bersama, ada zikir yang selalu kita bacakan bersama, bahkan niat ibadah diucapkannya untuk meneguhkan. Seseorang punya cita-cita, diingat dalam pikirannya, kemudian dimotivasikan di dalam hatinya, sungguh-sungguh, lalu diucapkannya, ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, saya punya cita-cita itu, diucapkan dengan lisannya, dibingkai dalam sebuah doa. Yang seperti ini akan mempercepat dikabulnya suatu keinginan, suatu doa. Jamaah rahimakumullah, maka hakikat syukur menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, as-sana 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi. Hampir sama makna syukur itu, ziyadatul khair ilallah. Di dalam makna yang lain, kullu ma tuzidukum bi ta'ah. Orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah, maka ungkapan syukur itu dengan lisan kita diucapkan alhamdulillah, tapi masih butuh diwujudkan bentuk syukur itu dalam bentuk yang lain. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, arkan tubuh, jiwa raganya melakukan dengan perbuatannya, diwujudkan. Saat kita diberi sehat, pertanyaannya, untuk apa kau gunakan sehatmu? Lisanmu sudah mengatakan alhamdulillah ya Allah diparingi sehat, lalu tanganmu, lalu kakimu, lalu badanmu kau gunakan untuk apa dalam bentuk syukurmu ketika kau diberi sehat? Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kullu ma tuzidukum fit ta'ah, bersyukur kepada Allah diartikan seseorang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah, maka akan tampak semakin bertambah amal kebaikannya, semakin bertambah amal solehnya. Yang tadinya kikir jadi dermawan, saudara-saudara. Yang tadinya wajahnya selalu menampilkan wajah yang muram, sekarang penuh dengan senyuman, saudara. Yang tadinya kalau berbicara sangat kasar, berbicara mudah menyalahkan orang, kalau berbicara gampang menyakiti orang, sekarang lebih lembut dan banyak keluar kata-kata yang hikmah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia tidak harus menunggu nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Tapi apapun yang Allah anugerahkan, rezeki itu, nikmat tersebut, dia akan mampu menangkap dengan ungkapan syukur itu. Sehingga dalam keadaan apapun, dia masih tetap bisa berbagi, dia masih tetap bisa infak dan bersedekah. Dan dia tidak mengatakan saya akan bantu pembangunan musola ini, saya akan bantu pembangunan pesantren ini, saya akan membantu majelis taklim ini ketika nanti saya mendapatkan nikmat yang besar. Bagaimana seseorang menunggu nikmat yang besar sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah, tetapi ketika didatangkan nikmat yang kecil menurut perasaannya, dia belum mampu menemukan syukur, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan nikmat yang besar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab konsepsi di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, siapa yang sanggup bersyukur, siapa yang mampu bersyukur, Allah akan menambah nikmat itu lebih banyak. Berapapun nikmat yang kita rasakan, bersyukurlah kepada Allah. Mampulah menjadi bagian orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang memiliki amal yang saleh. Karena dengan cara itu Allah akan menambahkan nikmat itu lebih besar. Sehingga bagaimana
ketika nikmat kecil didatangkan, menurut kita disebut nikmat kecil. Sebab dari Allah tidak ada nikmat itu ukuran kecil dan besar. Karena setiap mukmin yang merasakan, yang menemukan syukur, semua nikmat itu sangat indah. Besar atau kecil pun itu merupakan sebuah kemuliaan. Maka ketika nikmat itu besar, maka dia pun banyak harus melakukan sebuah investasi. Ketika diberi rezeki itu banyak, maka sebanyak itu pula kita melakukan infak dan sedekah, zakat dan sebagainya. Ketika nikmat itu kecil, kita masih bisa berbagi. Infaknya seorang fuqara 50.000 dengan orang yang kaya 1 juta, barangkali masih nilainya lebih tinggi yang fuqara itu yang 50.000. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka wujud syukur itu harus menjadi bagian dari hidup manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab bersyukur kepada Allah melahirkan kemuliaan. Bukan hanya manusia akan mencintai orang-orang yang dermawan, saudara-saudara. Bukan hanya manusia yang suka melihat orang-orang yang baik. Karena Allah dan penduduk langit mencintai orang-orang yang punya amal saleh sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada di antara yang harus kita perhatikan dalam wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita melantunkan kalimat alhamdulillah ya Allah. Kita harus sering-sering mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Bahkan ada kalimat yang pendek, ringan diucapkan, mudah untuk kita baca, tapi kata Rasulullah, besar sekali timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mawal kalimah, apa itu kalimat? Mahiyal kalimah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ungkapan lisan memuji Allah, ungkapan lisan bertasbih kepada Allah, lalu dia memujinya. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian milikmu ya Allah. Tidak ada yang sia-sia yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Maka diungkapkan syukur itu dengan lisan kita. Lalu sesungguhnya seseorang yang mampu mensyukuri itu, di antara rukun yang paling penting ketika kita mensyukuri, maka harus dihunjamkan dalam hati sebagai sebuah prinsip bahwa kullu ni'mah minallah, semua nikmat ini dari Allah. Sehat dari Allah, kaya dari Allah, semua pemberian Allah. Kita dipertemukan di rumah Allah, di masjid ini, itu dari Allah. Banyak penghalang kita untuk bisa nyampe ke sini, tapi Allah masih berkenan nyampe juga di sini. Itu nikmat. Maka dikatakan, ya Allah, semua ini dari Engkau. Seseorang mendapatkan untung besar dalam sebuah bisnis, dia mengatakan, ya Allah, semua ini dari Engkau ya Allah. Maka kalimat yang sangat rendah hati lagi bijaksana, sebuah kebajikan yang unggul yang diucapkan Nabi Sulaiman alaihissalam, hada min fadli rabbi. Sehatku ini, keluargaku ini, anak-anakku diterima di perguruan tinggi yang baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, diberikan kemudahan rezeki, usaha lancar. Hada min fadli rabbi. Semua itu karunia dari Allah. Saya ini hanya menjalani saja sesuai rukun pekerjaan amaliah saya. Tidak menepuk dada. Keberhasilan tidak membusungkan dada. Keberhasilan tidak membuat dia congkak. Keberhasilan tidak membuat sombong. Keberhasilan kemudian tidak mengunggulkan diri. Saya orang yang cerdas. Saya sebagai pelatih di dalam sebuah pelatihan. Saya sebagai instruktur. Saya pembinanya. Bukan.
Hadza min fadli Rabbi. Maka ungkapan di dalam hati, ya Allah, semua nikmat dari Engkau. Kita pikir saya sehat. Kenapa saudara sehat? Karena saya memelihara pola makan, minum vitamin, makan terjaga, lalu olahraga. Dengan itu kan kau sehat? Usahanya mungkin, tapi ketahuilah yang memberi sehat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sehat itu milik manusia yang mengaturnya, maka orang-orang yang ahli di bidang kesehatan tidak akan pernah sakit, saudara. Maka dihunjamkan dalam sebuah keyakinan bahwa mengakui nikmat dari Allah diucapkan dengan lisan, lalu nikmat itu dimanfaatkan di jalan Allah dalam bentuk taat. Saudara masih diberi sehat oleh Allah, sempurnakanlah amalnya. Salatnya diperbaiki, ngaji dijalani, langkahkan kaki menuju majelis. Menjadilah orang yang pemberi terhadap nikmat yang Allah berikan. Bantu orang sekelilingnya yang membutuhkan bantuan. Karena saat inilah kita mengumpulkan amal. Saat kehidupan masih ada inilah kita masih bisa melakukan amal soleh. Jika saatnya datang, maka kita tidak akan mampu melakukan semua itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah mengatakan ini saatmu kembali kepada Allah, tidak bisa lagi kita menolaknya, tidak bisa lagi kita meminta mundurnya. Ya Allah, bahkan nanti manusia akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, berikan satu kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun sejenak ya Allah, sehingga aku fa'asaddaqa, aku akan membenarkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ajaran yang benar. Fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Fa'asaddaqa, saya akan membenarkan ajaran salat itu ternyata benar, ajaran syukur itu ternyata benar, ajaran infak sedekah ternyata benar, ajaran berpuasa ajaran yang benar. Fa'asaddaqa, aku membenarkan semua itu ya Allah, dan saya akan bersedekah. Tapi saat itu sudah habis waktunya. Bersyukur kepada Allah bukan untuk jalan maksiat. Ada orang itu mendapatkan nikmat yang halal, tapi digunakan di jalan yang haram. Na'udzubillah. Datangkan rezeki dengan cara halal, habiskan rezeki dengan cara yang halal, yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, mulai bersyukur dari hal-hal yang kita anggap kecil. Sebab dari hal-hal kecil kita mampu mensyukurinya, insya Allah ketika datang nikmat yang besar kita akan diberikan sanggup untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hadir di rumah Allah ini, memenuhi panggilan Allah ini, waktunya sudah ditetapkan, saudara. Zuhur ada waktunya kumandang azan, asar ada waktunya kumandang azan di waktunya, maghrib isya semua orang mendengar kumandang azan. Berapa persen yang datang memenuhi panggilan azan ke masjid? Itu panggilan waktu salat, kita semua tahu waktunya. Berapa banyak yang diberikan kesanggupan memenuhi panggilan itu? Padahal semua orang bisa tahu, bisa mempersiapkan diri, bisa merencanakannya. Kalau dalam 5 waktu saja dipanggil oleh Allah, dalam pintu-pintu waktu salat yang kita bisa merencanakannya, itu saja kita belum sanggup menghadapinya. Bagaimana lagi kalau kita kedatangan panggilan kematian? Panggilan kematian yang kita tidak tahu kapan datang waktu panggilan itu. Trompet kematian Israel yang datang kepada orang, kepada kita, yang kita tidak tahu kapan datangnya.
maka insya Allah orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan nikmat di dalam amal ibadah kepada Allah, saatnya kedatangan malaikat Israel, kita akan dipersiapkan oleh Allah menghadapinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala amiran taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Setiap kita memiliki doa dan harapan, maka harapan dan doa kita hunjamkan dalam hati kita. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang singkat doa kita diijabah oleh Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina wa ala walidayna wa an amalan salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami yang maha memelihara kami, ya Allah karuniakan kepada kami ya Allah anugerah untuk mampu bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau limpahkan kepada kami, bersyukur atas nikmat yang kau limpahkan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami ya Allah petunjuk-Mu sehingga kami bisa melakukan amal-amal soleh yang kau ridai ya Rabb. Perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaiki pula kehidupan anak turunan kami ya Allah. Jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang tobat, yang kembali kepadamu, dan jadikanlah kami ya Allah hamba yang senantiasa tunduk patuh taat kepadamu sebagai seorang muslim, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.